Jejak mati lesi. Jejak pertua, jejak penjajahan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Jejak Perjuangan. Di sini kita akan membahas kisah-kisah sejarah perjuangan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita punya topik yang seru banget nih, yaitu Perang Maluku. Bagi yang penasaran, tetap dengarkan ya, karena kita bakal mengupas perlawanan rakyat Maluku melawan penjajahan Eropa. Tapi sebelum kita mengupas perlawanan rakyat Maluku, sebelumnya perkenalkan, nama aku Cipa. Dan pada episode kali ini aku gak sendiri. Aku ditemenin dengan... Hai, aku Aleta. Wah, Perang Maluku ini memang gak bisa dilewatkan ya. Daerah Maluku dari dulu memang sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah berkualitas tinggi. Ini yang menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang, mulai dari Portugis hingga ke Belanda. Tapi yang bikin menarik, rakyat Maluku gak mau begitu saja menyerahkan kekayaan mereka ke tangan penjajah. Bener banget nih. Jadi ceritanya dimulai dari kedatangan Portugis sekitar tahun 1512. Awalnya mereka cuma berdagang, tapi akhirnya mereka mendirikan benteng-benteng dan ikut campur dalam politik kerajaan-kerajaan lokal, terutama di Ternate dan Tidore. Ini bikin ketegangan rakyat Maluku dengan Portugis mulai menekan masyarakat untuk menjual rempah-rempah dengan harga murah. Betul banget, Cip. Awalnya Sultan Ternate, Sultan Khairun masih menjalin kerjasama dengan Portugis. Tapi ketika Portugis berusaha memonopoli dan mulai bertindak semena-mena, Sultan Khairun dan rakyatnya merasa terancam. Sayangnya, Sultan Khairun kemudian dibunuh oleh Portugis saat perundingan. Ini bikin putranya Sultan Bahabullah sangat marah dan mulai memulai perlawanan yang besar. Dan dari sini, Perang Maluku semakin memanas. Sultan Bahabullah memimpin rakyat Ternate melawan Portugis dengan penuh keberanian dan strategi. Akhirnya tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Bisa dibilang ini kemenangan besar pertama bagi rakyat Maluku melawan bangsa Eropa. Tapi ternyata itu bukan akhir dari penjajahan. Setelah Portugis pergi, Belanda datang dengan VOC yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. VOC punya strategi berbeda. Mereka bikin perjanjian dengan para raja setempat untuk menguasai perdagangan. Mereka melarang rakyat Maluku menjual rempah ke pihak lain dan harus menjual dengan harga yang rendah ke VOC. Dan ini tentunya bikin rakyat Maluku marah. Mereka merasa diperbudak di negeri sendiri. Situasi ini berlangsung bertahun-tahun, sampai akhirnya muncul lagi tokoh hebat di Maluku, yaitu Thomas Matulesi, atau yang lebih dikenal sebagai Kapitan Patimura. Tahun 1817, Patimura memimpin perlawanan melawan VOC dan pertempuran hebat pun terjadi. Salah satunya di Benteng Duurstede di Saparua. Wah, benteng itu jadi saksi luar biasa Patimura dan rakyatnya ya. Dengan peralatan yang sederhana, mereka berhasil merebut benteng dan membuat pasukan Belanda kewalahan. Namun, Belanda kemudian memperkuat pasukan dan perlawanan Patimura pun semakin berat. Pada akhirnya, Patimura tertangkap dan dihukum mati oleh Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Meski begitu, semangatnya tetap hidup dan menginspirasi. Bener banget tuh. Perang Maluku ini mengajarkan banyak hal tentang semangat kebebasan dan harga diri bangsa. Walau Patimura dan pejuang-pejuang lainnya sudah gugur, mereka meninggalkan semangat perlawanan dan keberanian yang sampai sekarang kita kenal. Setuju banget, Cip. Ini bukan cuma soal rempah-rempah ya, tapi soal kedaulatan dan harga diri. Rakyat Maluku gak mau tunduk dan menjadi budak di tanah mereka sendiri. Mereka berjuang habis-habisan buat mempertahankan hak mereka. Dan yang luar biasanya lagi, kisah ini masih hidup di hati orang-orang Maluku sampai sekarang, bahkan di seluruh Indonesia. Ya, itu kenapa kita memperingati Hari Patimura setiap tanggal 15 Mei. Bukan cuma sekedar peringatan, tapi sebagai pengingat bahwa perjuangan itu butuh pengorbanan. Generasi sekarang bisa belajar banyak hal dari kisah-kisah ini. Bener banget, jadi teman-teman, semoga kisah Perang Maluku ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Kita hidup di masa merdeka, tapi semangat untuk menjaga kedaulatan dan berdiri di atas prinsip itu nggak boleh pudar. Ini bukan sekedar sejarah, tapi cerminan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berani. Setuju. Oke,
Kalau gitu sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Tetap semangat belajar sejarah dan bangga dengan bangsa kita. Sampai jumpa di episode Jejak Perjuangan berikutnya. Bye semuanya.